Tapi sayangnya di era Anies Baswedan dan para pejabat sementara, Budi Heru Hartono dan Teguh Setiabudi, transparansi anggaran yang dipelopori sama Ahok ini sepertinya redup lagi, bos. Mestinya sih Mas Pram sama Bang Dul juga bikin sistem buat mencegah para anak buahnya berbuat nakal. Celah-celah korupsi harus bisa ditutup habis, bos. Kalau kita mau beresin masalah korupsi di Jakarta, mungkin kita mesti balik lagi ke sistem yang dibikin Ahok. Iya, soal memberantas korupsi. Mungkin nggak ada salahnya kita niru kegigihan Ahok. Yang utama dilakuin Ahok adalah memeriksa dengan teliti anggaran yang diajuin sama dinas-dinas di APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau lu masih inget, di era kepemimpinannya, Ahok dan tim kecilnya begitu detail menyisir angka-angka yang diajuin sama dinas-dinas terkait. Mereka bisa nemuin anggaran pengadaan UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk sekolah yang dilakuin hampir setiap tahun. Nilai proyeknya 5,8 miliar per unit, dan pemenang tendernya adalah perusahaan yang nggak jelas. Terus ada juga kasus pengadaan ballpoint, ya atau pulpen lah ya, yang nilainya mencapai 124 miliar dalam setahun. Bayangin aja, dulu Pemprov Jakarta ngabisin sampai seratusan miliar cuma buat beli pulpen aja. Di era Ahok inilah dimulai yang namanya penerapan transparansi anggaran. Publik bisa ngeliat kok anggaran Pemprov sampai ke item-item terkecil. Lewat keterbukaan ini, teman-teman LSM seperti ICW punya akses buat ikut memeriksa dan ikut ngawasin penganggaran di Jakarta. Tapi sayangnya di era Anies Baswedan dan para pejabat sementara, Budi Heru Hartono dan Teguh Setiabudi, transparansi anggaran yang dipelopori sama Ahok ini sepertinya redup lagi, bos. Publik tuh nggak lagi punya akses sama anggaran dan penggunaan anggaran dari Pemprov. Nah, usul gua nih buat Mas Pram dan Bang Dul, balikin lagi deh transparansi anggaran seperti di zaman Ahok, supaya duit rakyat, duit kita semua nih, bisa dikelola sama Pemprov dengan amanah. Ingat ya, APBD itu bukan cuma duit negara, melainkan duit rakyat. Pemprov tuh harusnya ngelola duit ini secara amanah dan transparan. Seperti udah gue bilang tadi, kalau Mas Pram dan Bang Dul benar-benar niat menjadikan Jakarta sebagai kota global, pekerjaan rumah terbesar adalah membasmi korupsi di jajaran birokrasi Jakarta. Nggak ada lagi tuh ceritanya kota global, tapi pemerintahannya korup.